Gimana kalau aku kasih olahraga buat nge-refresh pikiranmu? Kalau kamu siap, ayo kita mulai. Seorang lelaki berjalan masuk ke sebuah ruangan dan melihat 3 pintu. Di pintu pertama ada pelang yang bertuliskan ke rawa-rawa. Di pintu kedua ada catatan sarang singa. Pintu ketiga gak ada tulisan apa-apa, tapi lelaki itu tahu kemana arah pintu itu. Kok bisa? Karena itu pintu yang dia masuki tadi. Kamu kembali dari istirahat makan siang dan sadar kalau ada orang yang mencuri uang 50.000 dari tasmu. Ada 4 tersangka, Mila, Henry, Jackie, dan Vivi. Saat kamu tanya soal uang itu ke mereka, Mila bilang bukan dia yang ngambil. Henry bilang dia yakin si Jackie yang ngambil uang itu. Jackie lalu marah dan bilang, enggak ya, Henry bohong. Lalu Vivi bilang, Mila berkata jujur. Cuma 1 orang dari mereka yang gak berbohong. Jadi siapa yang ngambil uangmu? Mila orangnya. Dia, Henry, dan Vivi berbohong. Sementara Jackie jujur. Kalau orang lain yang ngambil uang 50.000-mu, akan ada lebih dari 1 orang yang jujur. Beberapa ekor burung pipit hinggap di pepohonan. 1 ekor burung di 1 pohon, tapi kali ini salah satunya nggak dapat pohon sendiri. Lalu burung-burung itu berkumpul kembali dan ada 2 burung yang hinggap di 1 pohon. Setelah itu, 1 pohon nggak ada burungnya. Ada berapa banyak burung dan pohon di sana? Ada 4 ekor burung dan 3 pohon. 3 detektif terkenal datang ke sebuah kafe untuk mendiskusikan kasus yang rumit. Seorang pelayan menghampiri dan bertanya, ada yang mau kopi? Detektif pertama bilang, gak tahu. Detektif kedua menjawab, gak tahu. Lalu detektif ketiga bilang, ya, kenapa mereka berkata seperti itu? Semua detektif itu mau minum kopi. Tapi yang 2 pertama nggak tahu kalau mereka semua milih kopi atau enggak. Kalau 2 detektif pertama nggak mau minum kopi, mereka tinggal bilang tidak. Jadi, waktu detektif ketiga tahu jawaban teman-temannya, dia sadar kalau kedua temannya itu mau kopi. Karena dia juga mau, maka dia menjawab ya. Perhatikan gambar ini dan coba temukan siapa alien yang sedang menyamar. Orang yang pakai baju kuning ini, dia lagi makan pisang tapi belum dikupas tuh. Dia mungkin baru pertama kali lihat buah ini. Kamu punya persamaan dari korek api 6 tambah 4 sama dengan 4. Pindahkan 1 korek api supaya persamaan ini benar. Kamu harus mengambil 1 korek dari tanda tambahnya dan tambahkan ke angka 6 supaya jadi 8. Maka kamu dapat persamaan 8 kurangi 4 sama dengan 4. Lihat gambar ini. Semua orang ini kayaknya lumayan dekat. Tapi siapa suami si cewek ini? Orang yang di sebelah kanan. Cuma dia yang punya cincin kawin di jarinya. Teka-teki berikutnya ini bisa menentukan seberapa perhatian kamu. Siapa suaminya? Orang yang di sebelah kiri. Lihat, ini fotonya di dalam mobil. Dialah pemilik mobil ini. Bisa temukan apa yang salah di sini? Orang-orang ini kayaknya lagi pakai smartwatch.
Hei detektif, tugasmu berikutnya adalah mencari lokasi persembunyian si penjahat. Pastikan kamu memperhatikan semua detailnya ya. Penjahatnya berada di rumah A. Mobil di samping rumahnya diparkir begitu supaya dia lebih mudah untuk kabur secepatnya. Bisa tentukan siapa yang dalam bahaya di sini? Orang ini, es ini mau jatuh tepat di atas kepalanya. Apakah orang di dalam mobil kuning berkendara dengan benar atau salah? Itu salah dan sangat berbahaya. Mobil itu bergerak dengan sangat lambat, dan untuk menyalipnya, pengemudi berikutnya harus bermanuver dari lajur paling kiri ke lajur kanan. Hal ini bisa menyebabkan kecelakaan. Gimana kamu bisa dapat 720 dari 98 dengan hanya satu huruf? Tambahkan huruf X di antara 90 dan 8. Kamu akan dapat 90 kali 8 sama dengan 720. Seorang pebisnis kaya raya sedang bepergian naik kereta cepat. Dia membawa koper penuh uang. Kereta itu berjalan melalui area pegunungan dengan banyak terowongan. Begitu kereta melewati salah satu terowongan, si pebisnis itu sadar kopernya hilang. Cuma ada 4 penumpang lain di gerbong itu. Matthew bilang dia habis putus dan gak peduli keadaan sekitar. Joseph bilang dia baru beli novel karya penulis favoritnya di stasiun dan dia tenggelam dalam bacaannya. Zoe bilang dia nggak lihat apa-apa, matanya berair gara-gara asap dari kereta. Dan Ellie bilang dia lagi tidur pakai masker mata. Bisakah kamu menemukan siapa yang mencuri koper pebisnis itu? Zoe pelakunya. Kereta cepat zaman sekarang itu pakai listrik, gak mungkin ada asap. Kamu punya kantong berisi jeruk, dan kamu harus menggunakan jeruk ini untuk mengisi 2 kantong lain yang sama ukurannya. Gimana ya caranya? Taruh 1 kantong kosong ke kantong lain, lalu isi dengan jeruk. Detektif Markus dan seorang pejalan kaki lain menjadi saksi sebuah kecelakaan mobil. Seorang pria yang tertabrak minivan terbaring di tanah, tidak sadarkan diri. Markus langsung pergi ke kafe terdekat untuk memanggil ambulans. Saat dia kembali, si pejalan kaki tadi bilang, pria itu berguling telentang, tapi belum sadar juga. Setelah melihat tempat kejadian selama beberapa detik, sang detektif bilang, kamu sebaiknya mengembalikan apapun yang kamu ambil dari pria itu. Kenapa dia bilang begitu? Saat pertama mereka melihat pria itu, cuma 1 kancing yang terpasang di jasnya. Tapi sekarang ada 2 kancing. Si pejalan kaki itu pasti sudah membuka jas si korban untuk mencari dompetnya, lalu mengancingkannya lagi. Sekarang, bayangkan kamu tersesat di hutan di malam musim dingin yang beku. Kamu sadar, gak ada yang bisa menghangatkanmu. Kamu punya 3 pilihan. Tetap di tempatmu dan memanggil bantuan, terus jalan sampai kamu keluar dari hutan, dan jalan terus tapi istirahat sebentar. Duduk di salju dan selimuti badanmu dengan ranting-ranting pohon. Mana yang kamu pilih? Kalau kamu tetap di satu tempat, kamu pasti akan langsung membeku. Duduk di salju saat istirahat juga bukan ide yang bagus. Ranting gak bakalan bikin kamu hangat, dan kamu kemungkinan bisa tertidur dan gak bangun selamanya. Satu-satunya cara kamu bisa bertahan adalah dengan jalan terus.
Sarah mengundang temannya Alisa yang lagi persiapan buat jadi polisi ke sebuah pesta. Pesta itu diadakan oleh teman Sarah, Sean. Sarah khawatir akan ada pencuri di pesta itu. Selama acara, Alisa mengawasi para tamu dengan seksama. Di akhir pesta, dia memberitahu Sarah siapa pencurinya. Apa kamu juga tahu? Ternyata si pemilik acara, Sean. Di awal pesta, salah satu tamunya pakai jam tangan dan cewek ini pakai kalung indah. Tapi di akhir pesta, jam tangan itu ada di tangan Sean dan kalungnya ada di pot bunga itu. Lihat kan? Austin, seorang pebisnis kaya raya, membawa dokumen penting ke kantornya. Tapi dia ada meeting dan harus pergi selama beberapa jam. Austin meminta sekretarisnya untuk mengawasi. Lawannya mungkin aja menerobos masuk kantornya untuk melihat dokumen itu. Saat dia kembali, sekretarisnya bilang semuanya aman-aman aja. Tapi saat Austin melihat-lihat sekeliling, dia sadar ada yang udah masuk ke ruangannya. Sekretarisnya akhirnya ngaku dia ketiduran saat Austin pergi. Kok Austin tahu ya ada orang yang masuk ke ruangannya? Globe di atas mejanya sekarang terbalik. Perhatikan orang-orang ini. Kira-kira anjing itu milik siapa ya? Pemilik anjing itu adalah orang yang di tengah. Cuma dia yang nggak ngelus si anjing. Yuk tebak teka-teki ini. Amanda sangat menyukai kucing. Suatu hari, dia mengunjungi seorang kenalannya dan bertemu dengan kucing Persia kesayangannya. Amanda bertanya kepada kenalannya berapa umur kucing itu. 2 tahun lagi Luna akan berumur 2 kali lipat dari umurnya 5 tahun yang lalu. Amanda mengangguk dan terus mengelus-elus kucing itu. Bisakah kamu menebak berapa usia hewan itu? Luna berusia 12 tahun. Itu adalah kucing tua. Lihatlah ketiga teman ini. Mereka sepertinya masuk ke dalam perangkap. Mereka tergantung terbalik di udara dengan kaki terikat. Di tanah di bawah kepala gadis berambut pirang ada beberapa ular berbisa. Di bawah kepala gadis berambut merah ada api yang menyala. Dan di tanah di bawah pria itu ada beberapa kalajengking. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Lihat awan hitam dengan petir itu? Akan mulai turun hujan nih. Air hujan akan memadamkan api di bawah gadis berambut merah. Dan lihat, gadis itu membawa pisau di bawah ikat pinggangnya. Dia bisa memotong tali yang mengikat kakinya. Dan saat dia di tanah, dia bisa membantu 2 orang lainnya. Hannah sedang mengikuti lomba lari maraton. Tepat sebelum garis finish, dia mengalahkan orang yang berlari di posisi kedua. Wanita itu sangat senang. Dia akan menang. Tapi dalam beberapa detik, dia menjadi sangat kecewa. Kenapa? Hannah masih menjadi yang terbaik kedua. Dia lebih cepat dari orang kedua, bukan yang pertama. Olivia adalah seorang agen rahasia yang sedang menjalankan sebuah misi. Pada satu titik selama misi, dia harus masuk ke sebuah ruangan berisi artefak kuno. Tapi untuk masuk, dia harus memilih di antara 2 pintu. Di depannya ada 2 penjaga. Olivia segera menyadari salah satu penjaga selalu berbohong dan yang lainnya selalu berkata jujur. Satu pintu aman untuk dibuka dan pintu lainnya menyembunyikan bahaya yang mengerikan. Agen rahasia itu hanya bisa mengajukan 1 pertanyaan kepada salah satu penjaga untuk mengetahui pintu mana yang harus dilaluinya. Pertanyaan apakah itu? Olivia harus bertanya, kalau aku bertanya kepada penjaga yang lain, pintu mana yang aman untuk dibuka, apa yang akan dia katakan? Kedua penjaga akan menunjuk ke pintu yang menyembunyikan bahaya. Penjaga yang berbohong, karena dia memang selalu berbohong.
dan penjaga yang berkata jujur, karena itulah yang akan dikatakan oleh penjaga yang berbohong kepada Olivia. Jadi, wanita itu hanya perlu membuka pintu yang satunya lagi. Liza bekerja sebagai asisten dosen di sebuah perguruan tinggi. Suatu hari, dia harus mengawasi sekelompok mahasiswa yang sedang mengerjakan ujian. Liza tahu beberapa dari mereka akan menyontek, dan memang segera setelah ujian dimulai, gadis itu melihat satu orang yang menyontek. Siapakah dia? Pria yang duduk di belakang kelas. Dia memiliki jawaban yang tertulis di penggarisnya. Bisakah kamu mengetahui mana yang asli dan mana yang hanya mainan? Jam tangan di sebelah kiri adalah mainan. Lihatlah jarum penunjuk menitnya. Jarum menitnya terlalu panjang dan gak bisa melewati seluruh bagian depan arloji. Di sebuah desa kecil, ada 4 orang yang dicurigai sebagai manusia serigala. Suatu malam, desa tersebut mengadakan pertemuan untuk memutuskan siapa di antara mereka yang merupakan monster tersebut. Inilah penampilan para tersangka. Orang ini memiliki kuku yang panjang dan tajam, serta dikenal mampu berlari dengan sangat cepat. Orang ini memiliki gigi yang panjang dan tajam, serta dikenal mampu melihat dalam kegelapan. Orang ini memiliki rambut yang berantakan dan gak terawat serta dikenal mampu melompat tinggi. Orang ini memiliki suara menggeram yang dalam dan dikenal mampu mencium bau sesuatu dari jauh. Bisakah kamu mengetahui yang mana di antara mereka yang merupakan manusia serigala? Tersangka B adalah manusia serigala. Deskripsi gigi yang panjang dan tajam, serta mampu melihat dalam gelap. Keduanya merupakan ciri khas manusia serigala dalam mitologi dan cerita rakyat. Sementara tersangka lainnya juga memiliki ciri-ciri yang gak biasa, namun gak selalu dikaitkan dengan manusia serigala. Joe punya seorang teman, Lucas, yang gak pernah menjawab pertanyaan secara langsung. Suatu ketika, Joe mengirim pesan kepada Lucas, mengundangnya untuk bergabung dengan teman-teman mereka di sebuah kafe. Jawaban Lucas agak aneh. Maaf, gak ada uang. Job. Untungnya, Joe cukup mengenal temannya dan mengerti maksudnya. Tapi, bisakah kamu mengetahuinya? Maksud Lucas adalah dia gak punya uang karena sedang menganggur. Lihatlah pernikahan yang aneh ini. Bagaimana menurutmu? Kenapa orang-orang ini yang akan menikah mengenakan balak kelapa hitam? Lihat, ada kamera di dinding. Pasangan ini pasti menyembunyikan identitas mereka. 3 orang teman berjalan-jalan di sebuah hutan. Orang-orang bilang seorang penyihir tinggal di sana, dan dia bukanlah orang yang baik dan ramah. Namun, mereka nggak mempercayai rumor tersebut. Semua orang tahu sihir itu nggak ada. Tiba-tiba, dinding api menghalangi jalan mereka. Lihatlah benda-benda yang mereka miliki dan cobalah untuk mencari tahu apa yang bisa mereka gunakan untuk memadamkan api. Mereka bisa menggunakan ember ini untuk mengambil air dari genangan air tersebut. Tapi itu nggak akan cukup untuk memadamkan api yang begitu besar. Selang ini nggak berguna, nggak ada yang bisa disambungkan. Mereka harus memilih skop ini dan menggunakan tanah untuk memadamkan api. Kamu berada di sebuah hutan, tiba-tiba hujan turun. Kamu melihat sebuah gua dan bersembunyi di sana. Tapi begitu kamu masuk ke dalam, lubang di belakangmu menutup. Ada 3 terowongan di depanmu, dan salah satunya menuju kebebasan. Tapi terowongan pertama penuh dengan buaya yang belum makan selama 2 tahun. Di terowongan kedua, ada seekor singa lapar yang belum makan selama 2 minggu. Dan terowongan ketiga mengarah ke gurun panas yang terik. Terowongan mana yang harus kamu pilih?
Kamu harus menunggu hingga gurun menjadi dingin di malam hari dan mengikuti terowongan ketiga. Sedangkan untuk buaya, ya, hewan ini memang bisa hidup tanpa makanan hingga 2 tahun. Singa juga bisa bertahan hidup selama 2 minggu tanpa makan apapun. Namun, sebelum kamu sempat meninggalkan gua, kamu mendengar suara yang memegahkan telinga. Itu adalah tanah longsor. Terowongan akhirnya tertutup, tapi kamu sekarang melihat 3 lorong lainnya. Seekor naga bernapas api. Tunggu, apakah itu naga? Sedang menjaga lorong pertama. Lorong kedua dipenuhi ratusan kaktus beracun yang tumbuh di sana. Duri-durinya dilapisi zat yang sangat beracun. Dan di terowongan ketiga, kamu bisa melihat mata merah serigala yang sangat lapar. Terowongan mana yang bisa membawamu ke tempat yang aman? Kamu harus memilih terowongan yang ada kaktus. Setidaknya kaktus nggak bisa bergerak, dan kalau kamu berhati-hati, kamu akan bisa berjalan di sekitar kaktus tanpa menyentuh durinya. Suatu pagi, Donna datang ke kantor dan menemukan sekotak coklat di mejanya. Selain itu ada sebuah catatan aneh. Bisakah kamu membantu Donna memahami siapa yang memberinya permen? Pengagum rahasianya adalah Rian. Itu bukan tanggal. Angka itu sebenarnya urutan huruf nama Rian dalam bulan tersebut. Seorang pria mengatakan kepada atasannya, "Jangan ambil penerbangan yang Anda rencanakan hari ini. Saya bermimpi semalam kalau Anda melakukannya maka akan berakhir dengan buruk. Pesawat Anda akan jatuh." Sang bos memecat pria tersebut. Bisakah kamu mengetahui alasannya? Pria itu adalah seorang penjaga malam. Seharusnya dia bertugas pada malam sebelumnya, bukan bermimpi. Jacob dan Mark memutuskan untuk berkemah. Lihatlah barang-barang yang akan mereka bawa dan katakan apa saja yang harus mereka tinggalkan di rumah. Sedikit petunjuk, cobalah untuk berpikir di luar kebiasaan. Lihatlah, tenda, game, nasi, lampu, semua kata ini terdiri dari 4 atau 5 huruf. Tapi bangku, kata ini terdiri dari 6 huruf. Mereka harus meninggalkannya di rumah. Seorang pria berkeliling dunia dengan sebuah kapal. Dan tetap saja, dia selalu melihat daratan. Bagaimana mungkin? Pria itu sedang berada di dalam kapal ruang angkasa yang mengorbit bumi. Ulang tahun Hana jatuh pada tanggal 23 Januari, tapi dia selalu merayakannya di musim panas. Kenapa? Hana tinggal di belahan bumi selatan. Di sana Januari adalah salah satu bulan terpanas dalam setahun. Hei, kerja bagus. Sebuah topi dan syal harganya Rp110.000. Topi lebih mahal Rp100.000 daripada syal. Berapa harga syal tersebut? Rp5.000. Ini berarti harga topi tersebut adalah Rp105.000 yang berarti lebih mahal Rp100.000 dari harga syal. Mia adalah seorang asisten toko di sebuah kapal pesiar raksasa. Suatu ketika dia menemukan sebuah arloji mahal di butik tempatnya bekerja dan mengumumkannya di radio. Gak lama kemudian, 4 orang datang ke toko tersebut. Masing-masing dari mereka mengklaim bahwa itu adalah arloji mereka. Mia memperhatikan mereka semua dengan seksama dan menyadari siapa pemilik arloji itu. Bisakah kamu mengetahuinya juga? Pria ini memang punya bekas arloji berwarna coklat di kulitnya, tapi jauh lebih besar daripada arloji yang ditemukan Mia. Gadis muda ini sudah punya arloji di tangan kirinya, kenapa dia memakai arloji yang kedua?
Wanita tua ini pasti sangat pikun. Anjingnya memakai arlojinya sebagai kalung. Arloji itu pasti milik si remaja. Nick adalah seorang penerjun payung berpengalaman, tapi suatu hari ada masalah yang menimpa Nick. Embusan angin kencang membawanya ke hutan. Pria itu menemukan dirinya berada di antara pepohonan tanpa makanan atau air. Gak lama kemudian, Nick melihat 4 jalan di depannya. Satu jalan menuju lubang hitam supermasif yang menelan semua yang mendekat. Jalan kedua berakhir di lautan yang penuh dengan hiu. Jalan ketiga mengarah ke gunung yang gak mungkin didaki. Dan jalan keempat berakhir di jurang yang tak berdasar. Jalan mana yang harus diambil, Nick? Dia harus mengikuti jalan ketiga. Gak ada yang bilang dia harus mendaki gunung kan? Dia bisa aja kok mengelilinginya. Pada bulan apa orang paling sedikit tidur? Selama bulan Februari hanya ada 28 hari, maksimal 29 hari. Seorang pria sedang dalam pelarian dari kejaran polisi setelah dia mencuri 3 batang emas besar, masing-masing seberat 13 kg. Pada suatu saat dia mencapai jembatan panjang yang hanya dapat menopang 118 kg. Berat badan pria itu 91 kg. Gimana dia bisa mengangkut ketiga emas batangan sekaligus? Dia harus berjalan melintasi jembatan sambil menjagling batangan. Artinya, setiap saat hanya ada 2 batangan yang berada di atas jembatan karena batangan ketiga akan selalu berada di udara. Perhatikan dengan seksama 3 orang pria yang sedang membawa batang kayu ini ya. Salah satu dari mereka sedang berpura-pura. Bisakah kamu mengetahui siapa orang itu? Pria yang berada di tengah. Pertama-tama dia mengenakan setelan jas yang merupakan pilihan pakaian yang aneh untuk tugas seperti itu. Ditambah lagi, wajahnya cukup santai dan matanya terbuka. Membawa batang kayu itu nggak terlihat seperti kerja keras baginya. Suatu malam Emma pergi untuk membuang sampah dari kedai kopinya. Dia hendak pergi ketika dia melihat sesuatu yang gelap di sudut belakang tempat sampah. Itu adalah seorang wanita muda dan dia nggak sadarkan diri. Emma bergegas menghampirinya. Tas dan ponsel pintar gadis itu terletak di dekatnya di tanah. Orang pertama dalam daftar kontak bernama Kakak. Emma menghubungi nomor tersebut dan mendengar suara perempuan. "Aku menemukan adikmu tergeletak di tanah. Sepertinya ada yang memukul kepalanya." Wanita itu terkejut dan berjanji untuk segera datang. Selanjutnya, Emma menelpon polisi. Sang kakak dan polisi tiba di waktu yang bersamaan. "Tangkap wanita itu, dia dalang di balik serangan ini." Kenapa Emma bilang begitu? Dia nggak memberitahu sang kakak kemana harus datang, bagaimana dia tahu alamatnya. Ada 4 cangkir di atas meja, semuanya terbalik dan menyembunyikan permen dengan jumlah yang sama di bawahnya. Di dekat setiap cangkir, ada tanda yang menyatakan jumlah permen yang ada di bawahnya. Tanda-tanda itu adalah 5 atau 6, 7 atau 8, 6 atau 7, dan 7 atau 5. Hanya satu dari tanda-tanda ini yang benar. Berapa banyak permen yang ada di bawah setiap cangkir? Karena hanya ada satu tanda yang benar, nomor yang tepat nggak bisa muncul 2 kali. Kalau enggak, lebih dari satu tanda akan benar. Ini berarti ada 8 permen di bawah setiap cangkir. Luke ikut serta dalam sebuah eksperimen ilmiah, namun ada sesuatu yang nggak beres. Dia berakhir di sebuah tempat di mana nggak ada apapun kecuali 3 portal. Salah satunya mengarah ke gurun kutub di Antartika, yang kedua membuka ke kawah gunung berapi yang dipenuhi dengan lava cair, dan di balik portal ketiga ada zaman dinosaurus dengan diplodocus besar berkeliaran. Portal mana yang harus dipilih, Luke? Luke
akan membeku dalam waktu singkat di gurun kutub. Lelehan lava bahkan bukan sebuah pilihan, tapi Diplodocus sama sekali nggak berbahaya bagi manusia. Mereka hanya memakan tanaman. Lihatlah gambar ini dengan seksama dan sebutkan siapa di antara orang-orang ini yang kidal. Sang pelayan. Lebih mudah bagi orang kidal untuk memegang nampan di tangan kanan dan mengambil makanan dan minuman dengan tangan kiri yang lebih dominan. Detektif Henry Taylor sedang bersiap-siap untuk bekerja ketika dia mendengar teriakan dari rumah tetangganya. Dia bergegas ke sana, pintunya terkunci. Pria itu harus menendangnya beberapa kali sebelum pintu itu terbuka. Dia menemukan tetangganya, Nona Anderson, di ruang tamu, diikat di sebuah kursi. "Oh, aku sangat senang kamu mendengar teriakanku. 1 jam yang lalu seorang pria mengetuk pintuku dan bilang dia adalah tukang listrik. Begitu aku mengizinkannya masuk, dia mengikatku dan mengambil semua lukisan tak ternilai yang kudapatkan dari kakekku. Dan kemudian dia kabur begitu saja." Detektif Taylor harus menangkap wanita itu karena mengarang kasus pencurian. Kok dia tahu? Ketika dia mencoba masuk ke dalam rumah, pintu terkunci dari dalam. Siapa yang bisa melakukannya kalau Nona Anderson diikat dan pencuri itu diduga lari keluar rumah dengan terburu-buru? Kamu punya 5 buah rantai dan masing-masing rantai terdiri dari 3 mata rantai. Kamu harus membuat sebuah rantai panjang dari kelima bagian ini. Mengelas sebuah mata rantai akan dikenakan biaya Rp30.000 dan memotong mata rantai akan dikenakan biaya Rp10.000. Bisakah kamu membuat rantai panjang kalau kamu hanya punya Rp150.000? Pertama, ambil 1 bagian rantai dan potong ketiga mata rantainya. Biayanya Rp30.000. Kemudian sambungkan 4 bagian rantai yang tersisa dengan mata rantai yang sudah terpisah ini. Mengelas mata rantai ini akan dikenakan biaya tambahan Rp90.000. Secara keseluruhan, kamu hanya perlu membayar Rp120.000. Di tengah-tengah penerbangan yang panjang, 2 orang penumpang berdiri dan mulai mengancam kru dan penumpang. Mereka menuntut uang sebesar Rp10 miliar dan sebuah helikopter. Salah satu penjahat memiliki lisensi pilot dan bisa menerbangkan helikopter. Ketika pesawat mendarat di bandara terdekat, para penumpang itu mendapatkan semua yang mereka minta, koper berisi uang dan helikopter. Namun ketika mereka masuk ke dalam, mereka nggak berhasil terbang dan ditangkap oleh polisi. Kenapa mereka nggak bisa menyalakan mesin kalau helikopter nggak mengalami masalah teknis? Helikopternya sih baik-baik aja, tapi nggak ada bahan bakar tuh di dalam tangkinya. Michael tersesat saat berjalan di hutan. Setelah berjam-jam berkeliaran, dia akhirnya melihat sebuah rumah yang tampak aneh dan sepertinya sepi. Namun pria itu memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan menanyakan arah. Tapi ketika dia memasuki rumah itu, pintu di belakang punggungnya menutup dengan suara keras dan dia mendengar sebuah suara. "Kamu telah memasuki rumahku tanpa diundang. Kamu gak akan bisa keluar dengan mudah." Setelah itu Michael mendapati dirinya berada di sebuah ruangan dengan 3 pintu. Suara itu bilang kepadanya hanya satu dari pintu-pintu itu yang menuju kebebasan. Di balik pintu pertama ada serigala-serigala yang kelaparan. Pintu kedua menyembunyikan manusia serigala yang sangat marah, dan di balik pintu ketiga ada api unggun yang sangat besar. Pintu mana yang aman? Michael harus menunggu hingga api unggun padam dan keluar dari rumah melalui pintu ketiga. Di sebuah museum di sebuah kota, sebuah telur emas yang mahal dan bertatahkan berlian hilang. Para pekerja museum menyadarinya di pagi hari, dan tentu saja mereka segera melaporkan pencurian tersebut ke polisi. Detektif terbaik di kota itu mulai menyelidiki kasus ini. Dia dengan hati-hati memeriksa rekaman dan mengidentifikasi 3 tersangka utama. Kemudian, dia melihat sidik jari di kaca tempat telur diletakkan.
Perhatikanlah sidik jari ini dan tangan para tersangka. Siapa yang bersalah? Pelakunya yang ini. Lihat, sidik jari-jarinya nggak penuh karena ada sesuatu yang menghalangi. Orang ini memakai cincin di sana, jadi ini sidik jarinya. Di sebuah kota kecil, seseorang mencuri kalung perak mahal untuk seekor kucing yang bertahtakan berlian dan permata berharga. Pemilik toko menelepon polisi dan penyelidikan pun dimulai. Ada 3 orang tersangka. Pak Johnson bilang, "Aku datang untuk mencari anting-anting untuk ulang tahun putriku. Kami nggak punya hewan peliharaan." Bu Martin bilang, "Aku membeli gelang untuk diriku sendiri. Aku nggak mencuri apapun." Bu Tanner bilang, "Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan." Pencurinya adalah Pak Johnson. Ada jejak kaki kucing di kebunnya. Jadi keluarga ini jelas punya hewan peliharaan. Ada seorang perampok di kota dan gak ada yang bisa menangkapnya selama beberapa bulan. Setelah kejadian lain, polisi melihat perampok tersebut memasuki sebuah rumah sakit. Mereka masuk dan bertemu dengan 2 orang dokter. Manakah di antara mereka yang palsu dan sebenarnya perampok? Orang ini, orang yang memakai headphone, bukan stetoskop. Bu Stevens pergi berlibur selama 3 bulan, namun para pekerjanya tetap datang secara teratur untuk mengurus rumah. Ketika dia kembali, dia menyadari salah satu pekerjanya melewatkan beberapa pekerjaan dan pergi berlibur tanpa rencana. Siapakah dia? Tukang kebun yang merawat taman di luar rumah? Pembantu rumah tangga yang mengurus segala sesuatu di dalam rumah? Atau tukang cat yang datang untuk mengecat rumahnya? Orang itu adalah pengurus rumah tangga. Lihat, tanaman di rumah mengering. Sepertinya dia melewatkan beberapa minggu kerja dan mungkin hanya membersihkan rumah tepat sebelum Bu Stevens kembali. Bisakah kamu mengetahui siapa pengantin wanita dari pria ini? Ini wanita yang ada di sini. Lihat, dia punya tato yang sama dengan pria itu. Polisi di sebuah kota kecil mendapat pesan bahwa monster secara diam-diam membanjiri kota dan sekarang hidup di antara manusia. Ini bukan masalah, tapi polisi memutuskan untuk mengidentifikasi mereka semua untuk mengawasinya. Bisakah kamu membantu polisi mengidentifikasi di rumah mana saja para monster itu tinggal? Inilah tugas pertama. Kamu melihat 2 rumah dan vampir tinggal di salah satunya. Yang mana? Pasti rumah ini, yang gelap dengan tirai yang tertutup di semua jendela. Vampir nggak suka sinar matahari. Oke, tugas berikutnya adalah menemukan rumah mumi. Berikut ini ada 2 pilihan yang mungkin. Di rumah manakah mumi itu tinggal? Yang ini, lihat, ada perban di sekeliling rumah. Makhluk berikutnya yang perlu kita kenali tempat tinggalnya adalah kurcaci. Lihatlah ke dalam 2 rumah ini. Bisakah kamu mengetahui di mana tempat tinggal kurcaci? Kemungkinan di rumah ini. Semua perabotannya lebih kecil dan ditempatkan jauh lebih rendah daripada di rumah yang satunya. Jadi, ini pasti tempat tinggal seseorang yang kecil, seperti kurcaci. Sekarang, kita harus menemukan rumah seekor sentor. Perhatikan kedua rumah ini dengan seksama. Bisakah kamu mengidentifikasi rumah yang mana? Yang ini, di sini. Lihat, ada jejak kuda di jalan setapak menuju rumah. Yang terakhir,
Penyihir sungguhan tinggal di salah satu rumah ini. Bisakah kamu mengetahui di mana kemungkinan besar kamu akan disihir? Kamu lihat kucing hitam yang lucu ini? Itu adalah sahabat penyihir yang terkenal. Jadi tebakanku adalah rumah ini. Pada suatu malam di bulan Januari yang dingin, Delaney ditemukan gak sadarkan diri di ruang ganti ketika sahabatnya Jane datang mencarinya. Dia sedang berada di sebuah pesta rumah dengan sekelompok mahasiswa. Polisi menginterogasi beberapa mahasiswa, menanyakan di mana mereka berada pada saat kejadian. Allison bilang, "Aku berada di lantai atas sepanjang waktu, menari dengan teman-temanku." Liam bilang, "Aku pergi ke kios untuk membeli permen untuk pacarku. Di sana hanya ada minuman dan keripik." Oliver bilang, "Aku sedang berbicara dengan seorang gadis. Dia sepertinya menyukaiku." Siapa yang harus dibawa ke kantor polisi? Liam. Malam itu dingin dan dia membutuhkan jaket untuk pergi ke kios. Dan kalau dia membutuhkan jaket, dia akan pergi ke ruang ganti untuk mengambilnya dan akan menemukan Delaney, bukan Jane. Jadi, entah dia berbohong atau dia berjalan melewati seorang gadis yang gak sadarkan diri. Ronan Collins, seorang pengusaha sukses, hilang. Keluarganya melaporkannya ke polisi. Tersangka utamanya adalah mitra bisnis Ronan, Jennifer. Dia sedang berada di luar kota, namun begitu kembali, polisi mengetuk pintunya dan bertanya apakah dia mengetahui sesuatu tentang hilangnya Ronan 2 minggu sebelumnya. "Aku baru saja kembali dari perjalanan selama sebulan ke hutan hujan Amazon 1 jam yang lalu. Aku belum mendengar apapun tentang hal itu." Detektif itu nggak langsung percaya dan membawanya ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Kenapa? Dari foto-foto tersebut, kita bisa melihat dengan jelas Jennifer mewarnai rambutnya. Dia bilang dia baru saja kembali dari perjalanannya yang berlangsung selama 1 bulan penuh, tapi rambutnya diwarnai dengan sempurna. Seharusnya, beberapa akar rambutnya akan tumbuh, jadi dia berbohong setidaknya tentang sesuatu. Esme sedang berjalan-jalan di hutan dan tersesat, namun dia menemukan rumah seorang penyihir, masuk ke dalamnya, mengelus-ngelus kucing hitamnya, dan meminta penyihir itu untuk membawanya pulang. Penyihir itu sedang sibuk mengoperasi seekor katak, tikus, dan burung gagak. Dia menggunakan sarung tangan penyembuh ajaib, tapi dia hanya punya 2 pasang. Jadi, dia membutuhkan bantuan Esme untuk mencari cara, dan kemudian dia akan membawanya pulang. Bagaimana dia bisa mengoperasi ketiga hewan itu dengan 2 pasang sarung tangan ajaib itu tapi tetap bersih? Penyihir harus mengoperasi katak dengan menggunakan sarung tangan pertama di atas sarung tangan kedua. Kemudian, dia harus mengoperasi tikus dengan hanya menggunakan sarung tangan kedua. Terakhir, dia mengoperasi burung gagak dengan menggunakan sarung tangan pertama yang dibalik dari dalam keluar, yang dikenakan di atas sarung tangan kedua. Detektif Callum harus melakukan perjalanan ke kota kecil di sebelahnya, di mana anjing-anjing diculik setiap malam, langsung dari rumah. Sudah ada 4 anjing yang hilang, dan semuanya tinggal di jalan yang sama. Mila diculik pertama kali, lalu Karma pada malam berikutnya. Setelah itu Jake, dan kemudian Mr. Sniffer. Hanya tersisa 3 anjing yang tinggal di jalan itu. Bisakah kamu mengetahui anjing mana yang akan menjadi target berikutnya? Perhatikan baik-baik anjing-anjing yang diculik, atau lebih tepatnya, kalung mereka. Anjing pertama yang diculik memiliki kalung berwarna merah. Karma memiliki kalung berwarna oranye. Lalu Jake mengenakan kalung berwarna kuning, dan Mr. Sniffers memiliki kalung berwarna hijau. Sepertinya mereka diculik berdasarkan urutan warna pelangi. Jadi, target berikutnya adalah anjing yang memakai kalung biru. Mason menelepon polisi. Dia melaporkan berangkas logam berisi uang tabungannya telah dicuri. Dia masuk ke kamar tidurnya tepat saat perampok melemparkan berangkas itu keluar jendela dan menghilang dari jendela setelahnya. Jadi, Mason ingin perampok itu ditangkap atau asuransinya membayar uangnya yang hilang.
Detektif datang untuk menyelidikinya. "Apakah kamu menyentuh apapun di ruangan itu setelah kejadian?" tanyanya. "Tidak, aku langsung mendatangimu. Berarti nggak ada perampok," sang detektif menyimpulkan. "Kenapa?" Perampok itu nggak bisa keluar dari jendela tanpa menginjak tempat tidur yang berdiri tepat di dekat jendela. Tapi tempat tidur itu masih rapi. Bagaimana mungkin kalau Mason nggak menyentuhnya? Wow, Bella mendarat di New York dengan target karir yang ambisius. Dia bisa naik banyak pilihan kendaraan dari bandara ke pusat kota. Tapi Bella pengen berhemat dan milih naik bus. Dia harus beli tiket seharga $10. Tapi seorang cowok ganteng tiba-tiba muncul dan ngasih Bella penawaran menggiurkan. "Hei, aku baru ganti rencana dan aku nggak butuh tiket bus ini lagi. Mau bayarin nggak? $6 aja." Bella setuju dan ngasih dia $6. Keputusan ini salah besar. Kenapa? Lihat tanggal hari ini di layar mesin penjual tiket. Lalu bandingin sama tanggal di tiket. Tiketnya udah kadaluarsa 10 tahun lalu. Akhirnya, Bella sampai di Manhattan dan tiba di penginapannya. Dia pesan tempat tidur di kamar asrama. Bella harus berbagi kamar ini dengan 3 cewek lain. Dia menaruh ranselnya di kasur, lalu mandi. Waktu Bella kembali, ternyata laptopnya dicuri seseorang. Dia menanyai teman sekamarnya. Sarah bilang, "Aku tadi minum kopi di lobi, tanya aja sama pemilik penginapan." Kelly bilang, "Aku tadi tidur pakai penyumbat telinga dan penutup mata, jadi aku nggak lihat atau dengar apapun." Sementara Chelsea bilang, dia baru motret-motret di atap penginapan. Siapa yang bohong? Chelsea, lihat papan di dinding itu. Penginapan ini melarang keras para tamunya naik ke atap. Malam harinya, sekitar pukul 8 malam, Bella lapar banget. Dia pun keluar untuk beli makan. Dia nemu restoran nyaman. Begitu masuk, Bella melihat ada pelayan dan pelanggan yang lagi berdebat. Si pelanggan bilang dia mesen sup tomat. Tapi si pelayan bilang dia cuma mesen coklat panas. Bella langsung tahu siapa di antara mereka yang bohong. Tahukah kamu? Si pelanggan yang berbohong. Promo di dinding bilang restoran ini cuma nyajin sup dari pukul 1 siang sampai 4 sore. Artinya si pelayan gak bakal mau nerima pesanan sup tomat. Bella selesai memesan. Sambil nunggu, dia ngelihat sekeliling dan merhatiin satu detail aneh. Apa kamu lihat juga? Orang ini pakai daun dari pohon buat bayar makanannya. Makanan Bella akhirnya disajikan. Saat mau mulai makan, dua wanita berdebat tentang reservasi VIP mereka. Yulia bilang dia memesan layanan VIP terlebih dahulu buat ngerayain ulang tahun pernikahannya. Sementara Lania bilang, "Mana mungkin, aku mau bikin pesta ulang tahun malam ini. Aku nelpon manajer kemarin dan dia bilang layanan VIP-nya buatku." Manajer bilang, "Nona, aku minta maaf, tapi sistem pemesanan rusak dan kedua pemesanan kalian hilang. Layanan VIP-nya tidak tersedia hari ini. Apa ada hal lain yang bisa kulakukan?" Siapa yang berbohong? Manajer, lihat saja layarnya. Pesanan Yulia masih ada. Dia berbohong karena Lania ngasih dia uang tip besar untuk memperoleh layanan VIP tanpa perlu memesan. Tuh, lihat. Wah, restoran ini aneh banget. Semoga saja makanannya enak. Setelah makan malam, Bella melihat Lania di kamar mandi wanita. Dia lagi nangis. Bella bertanya, "Ada apa?" Tapi Lania cuma terus nangis. Dia ngasih ponselnya ke Bella dan nunjukin chatnya sama pacarnya. Apa kamu tahu apa yang bikin Lania jengkel?
Pacarnya nggak datang ke pesta ulang tahunnya. Apalagi pacarnya bohong dan bilang ibunya lagi sakit cuma buat main ke pesta kolam renang. Lihat aja pantulan di kacamata hitamnya. Kelihatannya dia lagi bersenang-senang. Lania senang banget dihibur sama Bella. Jadi dia ngasih tiket opera VIP-nya ke Bella. Acaranya besok. Sekarang Bella harus nyari gaun malam. Dia pergi ke mall bareng Kelly dan Sarah. Tapi begitu tiba, mereka melihat sesuatu super aneh. Apa kamu lihat juga? Maneken ini punya 3 tangan. Apa yang janggal di sini? Ukuran pakaiannya tidak sesuai dengan ukuran di gantungan. Bagaimana dengan ruang ganti ini? Ada detail yang aneh? Ada cakar berbulu dan cakar ini pasti bukan manusia. Akhirnya Bella nemu gaun malam yang indah untuk ke opera. Tapi harganya $97. Uang Bella nggak cukup, jadi dia minjem $50 dari Kelly dan $50 dari Sarah. Jadi totalnya $100. Dia beli gaun tadi dan dapat kembalian $3. Bella ngasih $1 ke Kelly dan $1 ke Sarah dan nyimpen $1 terakhir buat dirinya sendiri. Jadi sekarang Bella ngutang $49 ke Kelly dan $49 ke Sarah. Jadi totalnya $98. Kalau kita tambahin $1 yang diambil Bella, totalnya $99. Tapi berarti ada $1 yang hilang. Kemana ya? Pertama, kita dituntut percaya ada $1 yang hilang. Menurut pertanyaan, Bella ngambil $50 dari Kelly dan $50 dari Sarah. Jadi jumlah utangnya $100. Lalu dia beli gaun seharga $97 dan dapat kembalian $3. Totalnya jelas $100. Tapi pertanyaan ini ngasih kita teka-teki yang mustahil secara matematis. Sebenarnya tidak ada uang yang hilang. Utang Bella tetap $98 karena dia udah ngasih $2 ke teman-temannya. Dan uang $1 Bella nggak bisa dimasukin ke utangnya. Selanjutnya, Bella mampir ke penata rambut. Si manajer minta dia nunggu 20 menit. Bella duduk di lobi dan ternyata ketiduran. Saat bangun, ternyata seseorang udah motong rambutnya yang panjang dan indah. Dia marah dan nanyain 3 tersangka. Maya bilang dia sibuk dengan pelanggan lain dan nggak lihat apa yang terjadi di lobi. Ricky bilang dia baru makan siang di luar. Dan Sally bilang, kamu pikir aku siapa? Ogah banget aku nyuri rambut sembarangan. Siapa yang bohong? Ada beberapa potongan rambut di pakaian Maya dan Sally, tapi mereka nggak langsung terbukti bersalah. Tapi kotak bekal Ricky masih penuh makanan, berarti dia sibuk kerjain hal lain selama istirahat makan siang. Mencurigakan banget. Gaun malam Bella terlalu panjang dan berkelas. Dia nggak mungkin naik kereta bawah tanah ke aula konser. Jadi, manajer penginapan, Fred, nawarin nganter Bella asal dia bisa mecahin teka-teki rumitnya. Aku punya leher, tapi nggak punya kepala. 2 lengan, tapi nggak punya tangan. Aku bersamamu di sekolah. Aku bersamamu di tempat kerja. Apa aku ini? Jawaban yang benar adalah kemeja. Saat jam istirahat, Bella keluar buat nyari udara segar. Dia menikmati malam hari ini bareng tamu lain. Tiba-tiba, pedagang jalanan nawarin Bella kalung berlian seharga $20. Dia langsung setuju dan pakai kalung itu.
Tak lama, 3 tamu menghampiri Bella lalu ngambil kalung itu. Pam bilang, "Dasar nggak sopan. Kalung ini diwarisin turun-temurun di keluargaku. Kalung itu hilang di kamar mandi." Diana bilang, "Kalung itu mirip banget sama kalungku. Pas lagi jalan di tempat ramai, seseorang mencurinya. Tapi sayangnya koleksi perhiasanku diasuransiin." Sementara Sheila bilang, "Aku baru sadar kalungnya hilang pas lagi makan prasmanan di lantai 6. Bisa bantu Bella balikin kalung itu ke pemilik aslinya? Kalung itu punya Diana. Aula konser ini nggak punya 6 lantai. Pam dan pedagang jalanan tadi punya tato kembar di lengan mereka. Jadi mereka pasti penipu yang bekerja sama. Setelah nonton konser, Lania mengundang Bella ke pesta selanjutnya. Di sana Bella bertemu Tyler. Dia bilang dirinya adalah pemain biola terkenal dan menunjukkan Bella beberapa foto yang membuktikan gaya hidup mewahnya. Tapi Bella langsung tahu dia cuma berbohong. Kok bisa? Perhatikan pohon di foto ini. Jelas anginnya bertiup ke kanan. Sementara itu, rambut Tyler terlihat tertiup ke kiri. Foto ini sudah di Photoshop. Keesokan paginya, Bella belanja bahan makanan. Dia nggak punya banyak uang, jadi dia cuma beli 2 barang, keju dan roti. Lalu membayar total $1,1. Harga kejunya $1 lebih mahal daripada rotinya. Berapa harga rotinya? Jawaban yang paling masuk akal adalah harga rotinya 10 sen. Tapi kalau benar begitu, sementara kejunya $1 lebih mahal dari harga roti, berarti harga kejunya $1 1 sen. Jadi totalnya menjadi $1,2. Jawaban yang benar adalah harga rotinya 5 sen dan kejunya seharga $1,05. Jadi totalnya $1 10 sen. Paham kan? Oke, lanjut. Setelah sarapan, Bella ada wawancara kerja. Manajer SDM memintanya memecahkan teka-teki ini. Dia ingin menakar kecerdasan Bella. "Aku satu-satunya tempat di dunia di mana kemarin datang setelah besok. Apa aku ini?" Bella memecahkan teka-teki ini dengan mudah. "Kalau kamu?" Jawaban yang benar adalah kamus. Bella dapat kerja sebagai kondektur kereta. Pada hari pertamanya bekerja, dia memasuki gerbong untuk memeriksa tiket penumpang. Hanya ada 3 orang di dalam, dan cuma 2 dari mereka yang manusia. Bisa tebak siapa yang bukan manusia? Orang pertama berpakaian terlalu hangat untuk musim panas, tapi dia mungkin mau ke tempat yang sangat dingin. Wanita di sana lagi minum cairan hijau. Agak aneh, tapi ada banyak minuman warna-warni di dunia. Sementara pria di tengah, dia tidak punya bayangan. Jadi dia bukan manusia.